Jumpa lagi di Halo Timnas yang akan menyajikan informasi seputar Timnas Indonesia. Di antaranya, Ketum PSSI sebut skuad Garuda dapat rezeki. Wonderkid Timnas Indonesia cetak sejarah di Belgia. Pemain keturunan ditantang PSSI. Simak berita selengkapnya hanya di Halo Timnas. Diungkapkan oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir bahwa pelatih Sintayong disebut sudah mengetahui daftar pemain yang dilepas dan ditahan klub untuk bergabung ke Timnas U23 Indonesia, yakni guna berlaga di Piala AFF U23 2023 di Thailand. Bahkan Ketum PSSI sudah mengetahui nama-nama pemain yang akan dipanggil ke dalam skuad. Akan tetapi Erick Thohir memilih untuk tidak membongkarnya. Namun memang hingga saat ini PSSI belum bisa menentukan kepastian jadwal pemusatan latihan atau TC. Erick Thohir pun tidak ingin klub merasa dipojokkan karena berpotensi berabat TC Timnas U23 Indonesia. Erick Thohir bereaksi atas duel Timnas Indonesia melawan Brunei Darussalam di babak pertama kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Bagi Ketum PSSI, ini merupakan rezeki bagi Timnas Indonesia. Meski menjadi keuntungan, skuad Garuda tetap diminta untuk tidak boleh memandang remeh lawannya. Sementara itu, duel Timnas Indonesia versus Brunei Darussalam sendiri akan digelar dalam dua leg. Leg pertama akan berlangsung pada 12 Oktober 2023, sedangkan pertemuan kedua akan digelar pada 17 Oktober. Namun, hingga kini belum diketahui akan berlangsung di stadion mana. Untuk diketahui, Frank Bournemouth awalnya bersepakat dengan PSSI untuk hanya sepekan saja berada di tanah air. Namun ex-pelatih Timnas Jerman U20 ini sudah hadir di Indonesia dan siap mendampingi skuad Garuda Asia di ajang International Youth Championship 2023. Nantinya, Bournemouth akan berada di Indonesia selama 1 bulan lamanya. Setelah itu, ia baru akan pulang ke Jerman. Dia akan mendampingi skuad Garuda Asia untuk menjalani TC lanjutan di sana. Namun rupanya keputusan Bournemouth berada sebulan di Indonesia pun di luar kesepakatan kontrak awal dengan PSSI. Sebab tadinya Bournemouth hanya akan berada di tanah air selama sepekan saja. Gelandang Timnas Indonesia Marcelino Ferdinand kembali tampil penuh dalam pertandingan uji coba pramusim yang berakhir imbang 1-1 antara KMSK DZ melawan klub Liga Belanda Dordrecht, yakni pada Kamis dini hari tadi. Menariknya dalam laga tersebut, Marcel menjadi satu-satunya pemain asal Asia yang tampil di laga ini. Bukan hanya di kubu KMSK DZ, melainkan juga lawannya tidak menyertakan pemain dari benua kuning. Di laga ini pelatih Magoshin mempercayakan satu tempat di lini tengah untuk Marcelino Ferdinand. Marcelino bahu-membahu dengan Kapten Gaëtan Hendrik serta Jalert van Lanskot dan juga Alessio Stellen sebagai motor serangan. Tentu bagi Marcelino kembali mendapatkan kesempatan tampil di laga pramusim kian menegaskan pentingnya kehadiran ex Persebaya Surabaya itu di skuad KMSK DZ. Pertemuan PSSI dengan FIFA baru saja dilangsungkan di Jakarta pada Rabu kemarin. Kebetulan hari itu tepat 100 hari menuju kick-off Piala Dunia U17 yang akan digelar mulai 10 November mendatang. Dalam pertemuan dengan FIFA ini, Erick Thohir menawarkan agar putaran Piala Dunia FIFA U17 2023 dilaksanakan di Jakarta untuk 2 grup. Bandung 2 grup, Solo 1 grup, dan Surabaya 1 grup. Dengan usulan PSSI tersebut, FIFA pun meminta ada fasilitas latihan yang mumpuni. Misalnya, di Jakarta FIFA merasa perlu ditambah 2 lapangan latihan dan di Bandung ditambah 1 lapangan latihan lagi. Sementara itu, perhatian FIFA kepada seluruh stadion yang diinspeksi adalah pada kondisi rumputnya. Untuk itu, FIFA akan mengirim tim yang lebih besar lagi pada 15 dan 26 Agustus 2023. Salah satu bagiannya adalah tim ahli rumput dari Australia. Melawan Barcelona, Garuda Asia harus mengakui keunggulan lawannya itu. Mengenai hal ini, Bima Sakti berdalih bahwa skuad Garuda Asia kalah karena memang sejak awal dirinya ingin melihat kelemahan yang ada di tim skuad Garuda Asia. Karena itulah Bima Sakti melakukan banyak pergantian pemain di laga ini, yakni demi memperjelas kelemahan apa saja yang dimiliki skuad Timnas Indonesia U17.
Dengan begitu, Bima Sakti dan konsultan pelatih Timnas Indonesia U17, Frank Warmouth, jadi paham apa yang harus diperbaiki dari timnya. Termasuk dua pemain diaspora yang diturunkan juga dianggap belum tampil maksimal. Pelatih Timnas Indonesia U17 Bima Sakti membeberkan hasil diskusi singkatnya dengan konsultan pelatih Timnas Indonesia U17 Frank Warmouth, di mana Bima mengatakan bahwa dalam tahap awal Frank masih ingin melihat kemampuan dari skuad Garuda Asia. Di sisi lain, Bima mengatakan bahwa Frank mengakui skuad Garuda Asia memiliki potensi bagus dan memiliki kemampuan untuk melakukan serangan balik saat di lapangan. Namun memang karakter ini masih perlu dipelajari dan diasah lagi. Dalam pertandingan melawan Barcelona, Bima Sakti menurunkan sebagian besar pemainnya di bawahnya termasuk para pemain diaspora. Namun sayangnya dalam pengamatan mantan asisten pelatih Luis Milla ini, penampilan pemain diaspora yang diturunkannya belum bisa maksimal. Tidak bermaksud menyalahkan, Coach Bima menyadari bahwa masalah adaptasi menjadi permasalahan yang dihadapi oleh para pemain ini. Menurutnya, selain permasalahan adaptasi yang segera harus diadaptasi, para pemain diaspora juga memiliki permasalahan yang lain. Adalah mepetnya waktu kedatangan mereka dengan pertandingan, membuat mereka belum sepenuhnya memahami taktik dan strategi yang dimainkan oleh Coach Bima. Sehingga pada akhirnya sang pelatih lebih memilih untuk menyimpannya di pertandingan pertama ini. Gabriel Han Wilhoffking, pemain yang saat ini membela Tottenham Hotspur U18, sempat masuk ke dalam radar Bima Sakti untuk mengikuti seleksi Timnas Indonesia U17. Namun, Bima Sakti mengurungkan niat untuk memanggil Gabriel Han. Pasalnya ia tak memiliki paspor Indonesia, di mana ia harus menjalani proses naturalisasi terlebih dahulu agar bisa membela Timnas Indonesia. Tentunya proses tersebut membutuhkan waktu yang lama sehingga Bima Sakti mencoretnya. Namun demikian, kabar dicoretnya Gabriel Han ini ternyata mendapatkan respon dari Ketum PSSI Erick Thohir, di mana ia menantang Gabriel untuk datang ke Indonesia jika memang di hatinya ada merah putih. Saya kalau memang hatinya Gabriel Han Wilhoffking merah putih, ya datang ke sini ke Indonesia. Urusan naturalisasi bisa kita urusin asal hatinya mau main di sini. Tegas Ketum PSSI. Pindahkan bola lagi ke tengah kepada Komang. Langsung baru saja. Iqbal tadi di pressing. Ini dia peluang yang dimiliki. Oh, Anda lihat pemirsa. Tekanan dilakukan kali ini. Ya, tampaknya Arkan ya main ya. Ya, Arkan Kakak. Ini pemain dari Persis Solo.